Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Derek sedulur kabeh, malam hari ini kita kumpul kembali. Ngopi monggo. Ngolah pikir diskusi asik. Nah, malam hari ini kita kumpul kembali nih. Yang lagi tidur ikut diskusi Ya, lagi nih. Diskusi. Monggo, apa aja kita diskusikan malam hari ini. Ya seperti yang malam-malam kemarin kita berkumpul di sini, pasti kita ngobrolin hal-hal yang asik, hal-hal yang perlu kita diskusikan seputar apa yang menjadi unek-unek kita, menjadi pertanyaan kita selama ini. Nah, semoga pada malam hari ini pun kita bisa mendapatkan solusinya. Gitu. Teman-teman ada yang mau bertanya dulu? Monggo, silakan Pak Tarso. Ya, pada dulu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang saya muliakan, mungkin ada satu pertanyaan, yaitu di Al-Quran surat Al-Hud ayat 108 yang mungkin kira-kira artinya Ada masalah surga dan neraka tadi ya. Itu informasinya surga dan neraka itu adanya waktu masih kita di atas bumi. Artinya berarti kan waktu kita masih hidup. Terus pemahaman saya itu, ini maaf sebelumnya, ini bukannya saya ngelawan arus apa enggak. Kok saya berpikir nggak sesuai kebanyakan orang. Kalau orang-orang itu doktrin-doktrin yang lama itu kan mengatakan bahwa nanti surga itu nanti setelah kita wafat, setelah kita mati, atau neraka itu nanti lah, bukan sekarang. Kok saya berpikirnya bukan nanti, sekarang, karena infonya di surat Al-Hud. Ya, jadi ini mohon pencerahannya Pak Kiai. Sebenarnya gimana nih kebenarannya ini? Nah, terus ada yang lagi didukung ayat yang lain mengatakan bahwa mungkin artinya kira-kira begini, itu apa ada di hadis, apa ada di ayat, saya juga kurang paham, tapi sering mendengar bahwasanya barang siapa yang tidak menemukan Allah di dunia, dia tidak akan menemukan Allah di akhirat. Itu dukungannya yang antara surga dan neraka itu. Terus satu lagi pertanyaan yang mewakili kebanyakan orang. Artinya kebanyakan orang itu doktrinnya lebih merindukan tentang surga. Nah, padahal surga itu kan apa namanya ada bertingkat lah. Bahkan surga yang paling bagus itu bertemu atau liqo sama Tuhannya. Jadi dia tidak berpikir ketemu surga, tapi pikirannya liqo, ketemu. Jadi ketemu lebih mulia daripada mendapatkan surga. Ini mohon penjelasan Pak Kiai. Terima kasih. Ya. Oh, enggak diskusikan. Enggak, sekiranya mau Langsung aja lu. apa Di gimana? sini ya teman-teman. Langsung aja dulu ya. Oh, langsung aja Pak Yai. Soalnya agak berat ini soalnya. Saya belum ke surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, sahabat, rekan, karib, teman-teman semua, para konco. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan limpahan rahmat, Amin. ampunan, kasih sayang, dan ridho Allah serta keberkahannya. Amin. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya bukan mau menjawab ya pertanyaan karena
belum apa-apa udah dibilang ini pertanyaannya soalnya berat ini langsung saja. Satu, tentang surga dan neraka itu ada di bumi apa di mana. Kedua, kalau orang nggak ketemu Allah di dunia ya di akhirat nggak ketemu. Orang yang nggak bisa menyaksikan melihat Allah di dunia yang di sana nggak bisa melihat, kayak orang buta. Itu ya. Ya saya nggak jawab sih, itu mah nggak terlalu penting-penting amat. Ya simpel aja. Selama ini kita kenal surga dan neraka di mana? Katanya Sekarang ini di dunia. Di dunia Kenalnya kan? ya. Terus tahu Allah di mana? Di dunia. Ya udah itu jawaban. Enggak ya kan? Sama saya tahunya di dunia mau mencari di mana? Sama bisa nyebut surga neraka udah di dunia kan? Tapi kalau misalnya Pak Kiai, statement saya yang kurang ajar ini kira-kira sepakat nggak Pak Kiai? Statement. Saya yang kurang ajar ini maaf nih. Iya, Ya, kalau enggak kurang ajar. maksudnya saya kok punya statement berarti neraka dan surga itu nggak ada dong. Nanti karena memang udah disebutkan di dunia kan ketemunya gitu. Iya. Pikiran saya agak nakal kok. Orang-orang pada bilang umumnya nanti setelah mati. Kok saya nggak meyakini kok malah nanti nggak ada nih kayaknya nih. Ya surga neraka itu ya selama kita masih ada ya ada, karena yang ngomongin surga neraka kan kita. Kalau kita ada ya ada surga neraka terus, selama kita masih ada ya ada terus surga neraka. Nggak sekarang nggak nanti. Itu aja kok repot. Biasa-biasa aja statementnya. Terus mau bagaimana lagi? Ini kan Al-Quran Pak Sodaqallah, sampean tahu Al-Quran di mana? Dunia. Ya ya wis, ngono takon. Berarti ya nggak berat. Bikin Biasa aja. simpel aja loh. Kalau ada yang nanggapi lain, yang nanggapi luas, ya monggo aku tak ngrungokne lho kan enak. Wong uripe gampang aja. Coba ya Pak Lukman. Ustaz, Ustaz Lukman lu coba. ya sedikit saya menanggapi Pak Tarso. Boleh ya? Boleh. Jadi gini, kalau surga itu kan gambarannya penuh kenikmatan. Ya. Perumpamannya itu di dalamnya ada bidadari, sungai mengalir dan sebagainya. Tempat keindahan lah pokoknya. Itu nikmat indah itu adanya di rasa Pak Tarso. Menurut saya ya. Iya. Ya. Nikmat itu adanya di rasa, indah itu adanya di rasa. Nah, kita yang merasakan. Nah, kalau sudah urusan rasa pun di dunia kita merasakan. Kemarin di surat Al-Baqarah juga pernah kita kaji itu perumpamaan apa yang ada di surga ini seperti apa yang ada di bumi. Wa utubihi mutasyabiha itu surat Al-Baqarah. Itu ini dulu saya pernah makan ya kayak gini. Itu wa utubihi mutasyabiha ini mirip banget kayak yang di bumi dulu. Nah, itu soal rasa. Iya. Itu artinya bicara dimensi nih. Dimensi rasa. Dimensi rasa itu kekal. Sakit, nggak enak, itu pun kekal. Kalau hubungannya surga dan neraka ya. Iya. Itu. Nah, terus liko Allah itu ya kalau rasa kita, dimensi rasa kita sudah liko gitu kan, ya insya Allah liko. Karena semua itu tidak lepas dari izin Allah. Itu menurut saya. Itu bisa jadi saya salah. Itu ya saya belum mati sih soalnya gitu kan. Karena surga yang digambarin itu kan mati dulu gitu kan. Iya. Masuk neraka juga mati dulu gitu kan. Nah, saya belum mati gitu kan, juga belum. Ya itu. Berarti ngomong-ngomong Pak Lukman sepakat sama saya. Artinya gini, barang siapa yang bisa menemukan surga di dunia, di akhirat pasti ketemu. Sepakat nggak itu? Ya, sepakat. Oh ya oke lah gitu. Udah deal kalau gitu. Mungkin Pak Kali ini mau nambahan Apa tentang apa tadi ya? Surga tentang di surga itu. Ya surga Itu tentang menurut informasi di surat Al-Hud 108, Ya. itu kan surga dan neraka itu adanya waktu kita masih di atas bumi. Artinya kan Ya. logika berpikirnya kan berarti posisinya waktu kita masih hidup.
Terus saya ada pikiran yang agak nakal bahwa Surga itu tidak ada. surga dan neraka ada di sana itu. Karena memang udah ketemu di bumi. Jadi minta kesepakatan, artinya kalau memang mengiyakan monggo, kalau enggak ya mungkin ada jalur yang menguatkan. Yang mau ngopi, tapi saya beda ya. Ya enggak apa-apa. Nggak ngopi ya, Ini ngeteh ya. diskusi. Ngeteh. Ya, Monggo, ngeteh. monggo. Ngeteh. Oke. Tetap huwallah. Wah, ya monggo. Teh dulu ya. Setelah teh saya Ngebisik dia. ngicipin ini apa? Pisang. Jeruk. Ya, saya cuma jawab pakai jeruk aja. Ya, monggo. Kasih. Asik. Pakai jeruk. Mari Ya, jeruk. monggo, ya, Siapa makasih. tahu ntar itu bisa merasakan surga gitu loh. Iya. Ya. Mari Pak Karso, jeruk dulu nih. Jeruk dulu. Oh, Ntar nggak bisa ngerasain gimana? Saya ngerasain. Katanya mau ketemu juga pemilik surga kan. Surga artinya kan bisa diartikan kebun kan, Pun. perkebunan juga. Janah maksudnya kan dalam artian bahasa Arabnya janah. Kebun kan ya isinya antara ada tumbuh-tumbuhan, buah-buahan termasuk jeruk. iya. Kita nikmati. Adanya di mana nih? Di tempat saya banyak itu. Di tempat mana tempatnya Di itu? Wonogiri tuh. Wah, Bengawan Solo dilawan. Iya. Iya. Tuh, kita beda, tetap beda, nggak apa-apa. Saya pakai sederhana, pakai jeruk aja nih. Ya, inilah yang saya rasakan. Bagaimana kita tadi apa? Liko ya? Iko. Berjumpa Allah. Ya, saya cuma pakai jawaban pakai jeruk ini aja. Pak Karso tahu rasanya ini manis. Ya harus merasakan langsung. Nah. Enggak bisa didiskusikan di ini, harus langsung. Sama nggak manisnya jeruk sama manisnya gula? Beda. Kalau yang saya rasa beda, tetap beda. Ini ada kecut-kecutnya juga. Iya. Ada asam. Sama dengan asamnya, asam buah itu sama nggak? Beda. Nah, Lain nama, lain rasa, beda rasa. nah itulah kita kalau ingin tahu tentang surga, ya ingin kok kita harus inilah merasakan. Ya, saya setuju dengan Kak Ahmad dengan apa rasa tadi. Iya. Ya pakai jeruk aja saya. Iya. Memang saya sepakat sama Pak kali ini ya, artinya sesuatu rasa ya itu memang nggak bisa kita diskusikan atau kita ini ya kita perdebatkan lah, tetap harus kita mengalami sendiri, artinya menikmati langsung lah, itu baru kita bisa menjelaskan. Sepakat lah ya. Pak Lukman. Ya, ada yang nanggapin nggak apa-apa? Pak Bandur. Bandur coba. Bandur ya. Yang kopi gimana? Nanggapnya cuma simpel ini ya. Ya. Surga neraka itu kan makhluk. Kita kembalinya kepada Allah apa ke surga ke neraka? Udah gitu aja. Kembali ke Allah. Yang bikin surga neraka kan Allah juga. Masa kita mau kembalinya ke surga, ke neraka? Iya, kalau itu Udah jelas, gitu ya. aja. Tapi yang Kembali aja ke Allah. iya memang Surga neraka itu makhluk. penjelasan masuk akal. Iya. Ya ibarat kayak jeruk ini. Itu kan makhluk Allah Iya. juga. Terima kasih atas penjelasan rekan-rekan, dan tiga-tiganya itu memang masuk akal. Artinya gini masuk akalnya dari Pak Nur dulu ya. Memang intinya itu kita dari Allah kembali Allah, dan itu memang benar. Masuk Iya, akal. iyalah. Pak Kalimi masalah rasa yang bisa menjelaskan tadi lewat jeruk tadi bersama Pak Lukman, dan saya sepakat juga sama Pak Kiai. Artinya udah plong dan jelas ini Pak Kiai. Mungkin rekan-rekan ada yang mau nanya lain? Ada. Ada yang nggak masuk akal. Apa kira-kira Pak Kiai? Tadi katanya surga itu indah gitu kan? Ya. Iya. Ngomong ya. Saya ngomong ya. Ya, Iya, iya. surga itu kan keindahan. Indah itu adanya di mata. Dirasa. Dirasa. Rasa. Bukan mata, bukan. Rasa. Rasa Pak Kiai. Ya. Kopi disik. Moga kopi disik.
Wah rasanya indah ini. Enak. Nanti. Indah apa enak? Ya, monggo. Karena ada dirasa. Nggih. Rasanya indah Mas Wis. Ya itu nggak masuk akal. Maksud rasanya indah. Iya. Tadi jeruk rasanya indah kok. Kecut. Manis. Manis asem. Iya. Ah. Iya. Ya. Surga neraka. Dari mana sih kita tahunya sebelumnya itu? Ya, Al-Qur'an yang bilang, Pak. Al-Quran. Iya. Ya. Saya tidak menemukan satu ayat pun Al-Quran yang menyebutkan lapat surga dan neraka. Iya, Nggak tahu kalau jenengan kan mungkin saya membacanya ada lembaran yang ketelengsut gitu. Enggak ada. Hmm? Enggak ada, Pak. Loh. Kalau apa sih ngomong? Terus kita mau ngomongin apa ini sih sebenarnya? Jadi Pak Tarso ini menerjemahkan jannah itu surga. Itu. Terus nar itu Neraka. Ya. Tapi kalau secara bahasa memang secara bahasa jannah itu artinya kebun. Nah, nar itu api. Gitu. Seperti itu Pak Tarso. Memang di Al-Qur'an tidak ada kalimat yang letterless yang benar-benar menyebut kata surga dan neraka itu nggak ada. Itu nggak ada. Itu bahasa Sanskerta. Oke, berarti kalau memang nggak ada, berarti pertanyaan saya terjawab. Apa itu? Artinya sedangkan sebenarnya nggak ada di sononya nanti gitu, setelah kita mati kan. Apa Iya. ada kesepakatan itu? Kok kalau saya lebih tepatnya gini ya, Pak. Nah, mau Oh, pripun? Kalau kita hidup itu cuman mikirin surga dan neraka, malah nggak kelar-kelar. Karena menurut saya kok itu kayak cuma semacam iming-iming ya. Ini. Iming-iming, Pak. Kita mau berbuat baik, diiming-imingi surga. Kita berbuat jahat, diiming-imingi, ditakut-takuti neraka. Sedangkan kita kan nggak tahu sebenarnya itu benar-benar surga dan neraka itu ada apa enggak. Ya kan? Jadi yang tadi kita bicarakan ini, besok itu ada neraka, surga apa enggak, gitu kan. Makanya saya menanggapnya gini, kayak gitu tuh kok nggak perlu ditanggapi, karena lebih baik kita itu melakukan sesuatu itu nggak patokan dengan surga dan neraka, karena itu urusan Allah, ya kan? Urusan Allah. Kalaupun misalnya ada surga dan neraka nantinya, itu kan pasti dibuat, dan tempat yang dibuat itu pasti ada penghuninya. Entah kita, entah sampean, saya, kita nggak tahu siapa yang menempati. Kalaupun saya mau ditempati di neraka, ya saya terima, karena yang tempat yang ngasih Allah. Kalau saya mau ditaruh di surga, ya alhamdulillah. Tapi yang pasti, saya di dunia ini merasakan keindahannya surga. Dan saya juga pernah merasakan sengsaranya neraka. Saat saya kecelakaan, saat saya kena musibah, anggap itu kita lagi diuji sama di neraka. Kalau saat kita lagi seneng, happy, ketawa-ketawa, hati kita seneng, ya itulah surga kita, surga dunia. Jadi surga dan neraka itu adanya di hati kita. Itu kalau menurut saya, kalau menurut panjenengan, saya nggak tahu. Karena saya cuman menyampaikan apa yang saya alami, yang saya rasakan. Surga di hati saya, neraka di hati saya. Saya mau enak, itu surga saya. Saya mau lagi ada musibah, ya itu lagi neraka saya di situ. Itu aja, Pak. Terima kasih. Ya. Gimana Pak Tarso? ya saya kok malah jadi ini ya. Jadi apa? Serjapan beliau malah. Iya. Artinya begini. Gimana? Karena memang ukurannya surga itu ada di dalam ini, berarti dia secara tidak langsung sudah menyepakati
bahwa surga dan neraka itu waktu kita hidup. Waktu kita hidup. Berarti dia sepakat kalau surga dan neraka itu nggak ada. Nanti Saya nggak ngomong nggak ada Pak, karena saya nggak tahu. karena nggak diceritain berarti kan nggak ada kan? Ya saya nggak tahu. Pokoknya intinya selama saya hidup, surga dan neraka itu adanya di hati saya. Karena nanti kalau saya udah nggak ada, udah meninggal, udah mati, saya nggak tahu mau ditaruh di surga mau di neraka, saya nggak tahu. Ya, iya benar. Artinya jenengan kan sepakat kalau surga itu kan sekarang. Ya, sekarang Nah ada itu surga. deal. Waktu berarti kita masih hidup. Ya. Terus nanti, karena dia berarti jenengan kan nggak mengatakan bahwa nanti itu nggak ada nggak gitu kan? Nggak. Berarti kalau misalnya pertanyaan saya nggak sepakat, artinya surga dan neraka itu besok nggak ada. Itu berarti nggak sepakat berarti ya? Nggak sepakat ya? Nggak sepakat saya Pak. Nggak sepakat. Nggak sepakat aja gini, saya nggak tahu. Kalau saya mau menjawab apa, ya saya nggak tahu ada apa enggak, saya belum pernah ke sana. Iya. Ini terlalu cerdas. Iya, gimana? Yang tanya sama yang ditanya sama-sama nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Ya, besok. iya. Makanya saya sepakat. Saya nggak, karena saya belum pernah Iya. tahu tentang sana, belum pernah ke sana. Tapi saya punya jawaban. Jawaban pasti. Ya, coba. Pak Lukman, Ya. mungkin ini. Jawaban pasti. Antara ada dan tiada terdapat kepastian. Pasti adanya Tuhan. Kalau itu iya, kalau itu pasti. Ya Kalau sudah. pasti ada. Surga neraka siapa yang ciptain? Iya kan logikanya kan surga neraka itu makhluk. Kata Iya. Pak ini saya sepakat. Oh iya, betul. Artinya Artinya- itu makhluk alam. Ya, artinya ketika kita memastikan bahwa Allah atau Tuhan itu ada gitu kan, kenapa kita nggak berlari menuju Allah, Nah, mencari itu. Allah, menemui Allah? Oh iya. Nah iya. itu yang mau saya Ya. sampaikan tadi seperti itu. Jadi Berarti Pak Lukman, jenengan, Pak Nur sama sepakat. Sepakat. Jadi intinya dari Allah kembali ke Allah. ya Dia kita nggak perlu mikirkan nggak surga berpikir neraka, dapat surga apa neraka. nggak perlu. Karena kata Pak Nur, surga dan neraka itu kan makhluk dan dia ciptaan Allah. Ya. Ya, oke lah deal Pak Yai. Ya, makanya tadi saya sampaikan. Ini gambaran-gambaran masuk akal Pak Yai. Tinggal apa namanya? Hasil akhir Pak Yai. Ulasan. Ya, makanya tadi kan saya sampaikan Ya. Pak, surga dibuat, neraka dibuat, yang buatkan Allah. Iya. Kita sebagai umatnya. Dan itu memang Kita nanti mau ditaruh di mana? Ya kita kan nggak tahu. iya dan memang Karena itu memang menurut kita udah melakukan baik, tapi ternyata Allah punya nilai sendiri. Kadang kan baik bagi kita belum tentu baik orang lain. Kita baik, kadang di aturan yang lain kita nggak baik. Saya baik ke orang lain, kadang ada orang yang tersinggung. Jadi karena saya yakin manusia boleh melakukan apapun, tapi setiap apapun yang kamu lakukan punya konsekuensi, iya. dan setiap apa yang kamu lakukan nanti setelah mati bakal dihisab. Iya, artinya dalam Kita hidup pertanggungjawabkan ini aja. Ya ada sebab dan akibat lah gitu. Kita pertanggungjawabkan aja perbuatan kita. Nggak lepas dari sebab dan akibat yang segala satu perbuatan. Kalau saya cocok tadi kayak Pak Kiai jelasin, ini ringan, nggak usah dibahas, cocok saya. Iya. Ini masuk, saya langsung masuk di logika. Kalau saya nggak tahu ayat, nggak tahu surat, nggak tahu apa, ya logika Pak saya logika apa yang saya jalani setiap hari, apa yang saya lakukan, dan masukan-masukan para ulama-ulama ini yang masuk di Ulama soleh. logika saya, Iya. masuk di logika saya terapkan di kehidupan saya. Ya, entah benar apa enggak, ya itu urusan yang mau kuasa. Tapi kalau hasil kesimpulan saya untuk ini, mungkin nanti kalau saya salah menyimpulkan, tolong Pak Kiai diluruskan Pak Kiai. Di antara berdua ini, Pak Lukman sama Pak ini kok apa ya? Kesannya itu jawaban benar, tapi masih lebih tinggi beliau dua ini. Artinya Pak Nur dan beliau ini dia nggak mikirin surga. Yang penting ketemu Allah, soal mau ditempatkan di mana tuh urusan anu. Ini kayaknya lebih tinggi beliau malah tingkatnya. Kalau saya amatin ini, yang penting saya ketemu Allah dulu. Soal mau ditaruh di mana, kayak urusan ini karena juga nggak tahu. Kalau pemahaman saya begitu ya, pemahaman saya. Jadi kalau dibilang makom, beliau berdua ini kayaknya lebih tinggi dari Salah Pak,
Jangan ngomong Bukan. tinggi rendah ini. Bukan, Ini nanti keliru. ini nanti jurinya Pak Kiai. Ya, Nanti kan ini saya bukan- ini bukan jurinya Pak masalah Kiai. tinggi rendah. Dia Ini lebih fokus ke biar gini. kayak- Jadi pemahaman saya gini Mas ya. Ya. Orang itu pada dasarnya kan dari Allah kembali ke Allah. Iya. Jadi arahnya kan situ. Ya, Bukan mikirin surga. Pak ini juga sama. Mm-mm. Nggak usah dipikirin, itu simpel. Pokoknya yang penting kita dari mana mau kemana, kita dari Allah kemana. Nah itu kan berarti makom tertinggi. Iya. Sedangkan di beliau berdua ini masih berkutat surga. Artinya lebih cenderung ke surganya dulu, tapi Allahnya enggak, ya penting dapat surga. Karena ada Gini. pemahaman saya kan gini Mas. Beliau ini, Mas ini mau Pak Ustadz ini terfokusnya dengan kata-kata surga dan neraka, Iya. ya kan? Jadi mereka menjawabnya yang apa yang ditanyakan surga dan neraka. Kalau saya sama Pak ini Nah, yang kita fokusnya tentang kembalinya, gini. nantinya, Oke, sekarang gini. gitu Pak. Saya kasih gambaran yang awam aja gini. Misalnya awam gini lah. Ini awam lah. Anggaplah ini surga. Rumah ini. Pak Kiai ini rumahnya surga. Udah makan apa disiapin, kita happy-happy aja. Kalau andainya suruh jangan milih. Kamu dapat fasilitasnya surga ini sama suruh ketemu langsung Pak Kiai, milih yang mana? Maksudnya gimana? Ini fasilitas boleh dipakai bebas. Surga lah, mau makan apa ada. Tapi di antara dua pilihan, dapat hidangan ini apa ketemu sama Pak Ustadz langsung. Saya ketemu Pak Ustadz. Nah, ya saya bilang makom tinggi. Karena begitu. tujuannya gini. Kalau makanan ini saya duluan bisa dapat. Karena memang makan ini milik beliau gitu loh. Ini milik beliau gitu. Tapi kalau saya ketemu Pak Kiainya, lebih dari ini yang saya dapat. Nah, ya itu ya yang saya bilang makom tertinggi itu begitu. Mahmuda. Nah, kontrol Pak Yai. Jadi beliau ini Pak Yai, yang kontor ini Pak Yai, sama ini lebih memilih hidangannya tapi nggak milih ketemu Pak Yai. Yang beliau dua ini mending milih Pak Kiai walaupun nggak dikasih hadiah kan. Mohon niki Pak nih penjelasannya. Karena kan ini logika Pak. Ini logika berpikir saya ini. Dan ditanggapin dulu Iya, ini kan logika. Ya saya juga logika. Logikanya gini Pak, kalau saya makan, Ya. perut kita kenyangnya seberapa sih? Kalau saya ketemu Pak Kiai, saya dapat ilmu lain dari obrolan-obrolan yang lain, dapat ilmu, dapat pitutur, kenyang. Ketemu Pak Kiai, otomatis saya dapat makanannya. Nah, itu maksud Kalau saya. cuma saya ngarepin Berarti makanannya, belum tentu ketemu Pak makom Kiai. tertinggi ketemu pemiliknya rumah kan. Iya. Kan ada orang yang misalnya, ya silakan makan. Apa langsung pergi. Aku ada acara gitu. Kan gak enak makan. Lalu Pak ini lagi pergi. Kan kecewa kan ketemu. Maaf Pak sudah saya masalah makom ini loh. Apa sepakat yang kedua? Apa ini Pak Kiai? Ngurung-ngurung akeh. Iya. Iya. Suara akeh ya. Bingung ya. Ya, wis ngopi dhisik. Mohon maaf ya, kita begini. Ngopi ngolah pikir. Ya dari awal lagi nih. Takutnya saya keliru. Saya bukan mau jawab, bukan mau apa, mau logika, mau enggak bisa. Ngopi dhisik, ngopi ngolah pikir. Diskip dari tadi diskusi cuman berisik. Pakai cover di sini kok. Nah, kalau nggak berisik ada outputnya. Mau ngapain sih kita kan gitu. Jadi dalam ngopi dhisik ini dari awal itu yang dipertanyakan kan cuma satu, keberadaan surga dan neraka. Tadi kan gitu awalnya. Ya, selama masih ada langit dan bumi. Ya kan, kedua, kalau orang nggak ketemu Allah di dunia, nanti di sananya juga nggak ketemu. Hanya dua Iya, itu ada kan. dua. Iya. Papa berisik banget sih. Nanti masuk berisik banget. Tadi. Iya kan? Iya. Itu Terus saya tanyakan. Jadi ya banyak macam-macam. Sampai kenal surga dan neraka itu dari mana taunya? Katanya Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran. Ya kan? Ketika saya tanyakan, tunjukkan kepada saya ayat-ayat Al-Quran, lafaz
yang berbunyi surga dan neraka itu ada apa tidak, karena saya baca 30 juz nggak menemukan lafaz surga dan neraka. Ya kan? Ya. Nah, namun berkembang di diskusi ini. Ya, di Quran yang ada tadi katanya apa? Jannah sama nar. Nah, kemudian jannah diidentikan dengan surga. Surga tadi. Surga Dengan dulu. surga ya. Nar identik dengan neraka. Rapi ya. Padahal baik jannah maupun surga itu kan dua kalimat yang berbeda. Kok diidentikan? Jannah itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya kebun. Ada yang nyebut taman karena kebun yang ditata rapi, namanya taman sehingga dilihat tampak indah. Taman yang indah gitu ya kan? Iya. Kebun kan? Jannah itu tadi kebun, taman. Masalah ono widodarine ono apa ya taman bunga kae ya akeh wedokan kae akeh taman mana lah berarti sini. Taman itu identik dengan perempuan ah. Ya kan? Sultan Trenggono itu bukan Trenggono, Mas Karebet. Itu ketemu putrinya Sultan Trenggono itu di kebun, ora nang omah, nang taman. Ya kan? Ya iya kan akhirnya kan malah jadi raja ning Demak. Malah diangkat jadi raja ning Pajang. Gelare Sultan Hadiwijaya perkara ketemu putri ning kebon. Makanya wong nang pacarane ning kebon aja dine mulya. Ketemu ning kebon. Ayo ning kebon dia mau kebon binatang ya iso. Ning kebon situ babakan juga bisa, ya kan? Itu kadang-kadang lebih indah daripada yang di rumah. Yang ketemu perempuan di kebun itu kadang-kadang rasanya lebih indah daripada yang di rumah ya toh. Iya. Mau ning kebun binatang, mau ning kebun situ babakan, pokoknya kebun lah. Iya. Lalu aja nyolong-nyolong sithik ngenteni melenge wong. Nah, itu namanya itu ya. Nah, sementara jannah yang didentikan dengan surga, surga itu asal mulanya bukan surga. Surga itu karena di bahasa Indonesia kan. Bahasa aslinya swargo. Swar itu cahaya, Pak. Jadi swargo itu alam cahaya. Gimana? Kemudian baik jannah maupun surga, swargo diidentikan dengan sesuatu yang indah. Sesuatu yang menyenangkan. Pokoknya gitulah. Itu satu itu dulu. Nar itu kan api. Diidentikan dengan neraka. Padahal neraka itu apa? Bahasa Jawa juga kan? Identik dengan tempat-tempat yang tidak menyenangkan, tempat-tempat yang membuat orang itu celaka. Celaka identik dengan neraka. Orang yang bahagia identik dengan swarga. Saya kembalikan dulu. Ya, sebelum saya lanjutkan. Pengen dapat pahala lebih banyak apa enggak? Karena sampean tahu surga neraka katanya dari Quran. Coba cocokno kalau Quran. Atau kalau saya lanjutkan kesimpulan dari tadi yang dianggap paling logika, ya. Itu Mbah Nur maksudnya. Sama siapa tadi? Mas Kris. Mas Kris, ya kan? Paling logika, ya kan? Makom. Ya, makomnya wah lebih tepat, lebih keren gitu ya. Udah aja ngapain gitu. Apa nginiin surga sama neraka ya. Yang penting ketemu Allah aja. Oke. Kalau udah ketemu Allah terus mau ngapain sampean? Arep nakoke swarga karo neraka apa ora kan jare yang menciptakan Allah ya kan. Udah nggak usah mikirin surga neraka ngapain misalnya. Yang penting ketemu Allah. Nah, wis ketemu Gusti Allah arep apa? Mana? Hah? Mana udah enggak? Enggak ini.
Ya lu hubungannya dengan surga neraka apa? Ya, Oh, fana itu nggak ada apa-apa. ya dari awal kan pertanyaannya kok saya nggak percaya gitu surga dan neraka itu besok itu karena panah itu. Nah, itu terserah percaya dan tidak percaya adalah dua kata yang tidak bisa dipaksakan. Karena percaya monggo ora percaya ndak urusan. Ya ini nek ketemu Gusti Allah para apa? Mau sing jomono swarga neraka. Arep ketemu Gusti Allah, entu nek wis ketemu Gusti Allah arep piye? Mau ngapain? Mau nanya apa enggak? Mau ngapain? Nah, kan gitu. Oh iya, enaknya ngapain Pak Ira? Saya nggak bisa Hah? jawab. Enaknya ngapain Pak Ira? Hah? Iya pertanyaan nih, enaknya ngapain kalau udah ketemu? Saya disuruh nanya, saya nggak bisa jawab ini. Ini kan pertanyaan saya. Loh, sama nggak bisa jawab. Saya tidak butuh jawaban kalian. Karena pertanyaan saya lebih penting daripada jawaban kalian semua. Tapi paling enggak kan mengetuk pintu-pintu pikiran jenengan. Enggak dijawab, enggak apa-apa, enggak butuh jawaban. Orang saya bukan penanya kok. Yang penanya kan sampean. Kalau saya nggak bisa jawab mungkin Pak Ustadz ini, Pak Ali mau ini, mau jawab. Kalau udah ketemu mau ngapain? Mau ngapain? Saya nggak bisa jawab, ya. Kalau sudah ketemu itu mau ngapain ya? Saya nggak bisa jawab. Lah iya, katanya kan udah nggak usah ngapain sih nginin surga neraka. Iya, Kan surga neraka itu mulai. ciptaan Allah. Kalau berarti masih andai-andai Pak Nasrul. Iya, andai kan udah ketemu ngapain gitu. Masih khayalan Iya, andai-andai. iya, iya. Jalan. Hidup yang nyata aja, yang nyata. Syarat untuk berjumpa dengan Allah mati. Pak Karso sudah pernah merasakan mati nggak? Iya, ya tiap hari merasakan mati hidup saking cepetnya ya nggak kerasa saya. Udah merasakan ya? Merasakan udah. Ya, kalau udah merasakan udah sumpah berarti. Iya sih itu mati hidup itu aja. Ya udah. Kalau udah kan berjumpa bisa- yang ditanyain apaan? Kalau udah berjumpa sama Allah yang ditanya apa? Iya itu pertanyaan itu. Iya. Nanya apa tuh? mau ngapain gitu. Mau ngapain? Saya ini cuma kan syaratnya harus mati. Saya kan tanya gitu kan. Syaratnya harus mati. Setiap orang itu karena untuk berjumpa Allah kita ingin nggak bisa. Tapi kalau Allah ingin berjumpa kita bisa. Iya. Seandainya ini Mas, seandainya. Nggak seandainya. Seandainya kalau udah bisa ketemu Allah, gitu. Kalau dimaksud Pak Kiai itu pertanyaan seandainya kamu udah ketemu Allah, Ini proses dulu. Iya, emang kita belum ketemu. Loh kan bilang ketemu, udah ketemu kan Iya ini seperti bunglon apa? Bunglon. Katanya udah ketemu. Nah, ini belum ketemu. Belum Kan ketemu. jadinya, Bingung ya? Bingung kan jadinya itu. Bingung jadinya nih. Karena kita mau itu bingung. Kadang aku ketemu, nih belum kan kita Iya. gimana nih sebenarnya kan? Nah, saya ilustrasikan kan sebagai orang mati. Setiap orang itu pasti Ya. Allah yang menghendaki Ya. untuk berjumpa. Contohnya ketika kita tidur enggak dalam keadaan mimpi. Apa yang dirasakan Pak Karso? Tidur tapi enggak mimpi. mati. Ya nggak ada rasa. Mati suri itu Mati namanya. ya mati nggak ada rasa. Mati. Nggak ada yang dipikirkan ya. Nah itulah kalau ingin berjumpa Allah Iya, enggak enggak kan ada itu. yang- Apa yang dirasakan ketika Pak Karso tidur, apa yang ditanyakan Pak Karso ketika tidur enggak mimpi? Nah itu jawabannya udah dijawab. Iya. Itu saya gitu aja simpel. Iya. Monggo. Mbak Nur, Ya, enggak Pak. halo Pak, Halo Lukman, halo. Ustad. Pak, itu kan pertanyaannya Pak Yai, ya kan? Ya, yang biasa jawab sendiri kan Pak Yai itu. Jangan diskusi saya sama ya. Enggak. Ya Pak, saya kembalikan Pak Karso tadi. Iya. Saya sepakat ini. Kan saya punya jurus ampuh, gitu kan? Asail mujibul masul. Asail mujibul masul udah mentok udah. Kalau saya simpel nih. Tunggu. tunggu. Simpel. Kalau saya simpel, kan kita kan kepunyaan Allah. Kita Ah. punya Allah. Udah terserah Allah aja dah, kita sudah berjumpa. Kan Iya. kepunyaan Allah juga. Enggak nanya apa-apa gitu. Nggak nanya Nggak apa-apa. nanya Apa yang pertanyaan kepunyaannya. Iya. Mau diapain udah. Iya. Nah, makanya kayak tadi mau di Mau kepunyaannya, kita kan kepunyaannya. Penyaannya. Kita mau jawab apa? Jadi
udah nggak ada pertanyaan lagi. Udah pertanyaan lagi udah kembali. Udah kembali. Tamat. Ya. Tamat, sudah tamat. Ya, Tapi ya. hanya awal juga. Mau kepunyaan semua ditanya apa? Mau punya saya. Ya udah orang kita ini kepunyaannya Allah. Enggak usah nanya apa-apa, enggak usah itu senang dia tuh enggak usah nyari duit. Atau sekolah anak kita juga kepunyaannya Allah. Gitu aja kok repot. Jadi rasa kakek pikiran jadi kayak orang turu ngono kan. Turu ora mikir anak sekolah. Ora mikirin bojo ora pengen lagi barang wong turu ora mimpi. Turu. Ini kan? Turu ah. Iya. Ah, ini mbak. Ini tak balekno. Pada pembukaannya aja. Saya tanya, sampean tahu surga neraka dari Al-Qur'an, Pak? Bener nggak di Al-Qur'an ada? Ya udah, kalau ketemu sama Allah tuh ngobrol-ngobrol. Itu ada informasi kalau pengen bisa ngobrol sama Gusti Allah, baca Quran. Baca Quran jangan sepotong. Baca sepotong dong. 108. Emang kalau 106 kenapa? Hah? Iya. Coba. Siapa yang baca dari 106? Iya. Good, 106. 106 sampai 108. Belum. Ya, Tunggu belum. Kencang. Iya. Dan volumenya ketemu wong sing tua barang ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hud 106. Fa ammal ladzina syaqau fa finnari lahum fiha zafiru wa syahiq. Artinya, maka adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Oke, 107-nya. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuka. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sungguh Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Ayat 108-nya. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuka ata'an ghairu majdud. Artinya, dan adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tidak ada putus-putus. Oh, Mana, Pak? ini dah Dah. deal. Iya. Deal. Beneran deal. Belum, Pak, belum. Ini jelasin dulu lah. Karena kalau udah deal mengendengkan cipta. Belum. Belum, gimana ini? Jadi aku ratu ora usah berisik kan gitu. Iya. Kalau udah deal mengendengkan cipta mulai. Nah, paham? Ya alhamdulillah jadi gak berisik. Ya kan? Udah itu kan? Iya. Ayat apa itu? Surat Hud ayat 106 sampai 100. Ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran, ya. Nah, apa yang sampean yakini tentang Al-Quran? Firman Tuhan. Firman. Firman Tuhan. Perkataan Allah. Firman Tuhan. Ya. Firman Allah. Firman Allah. Oke ya. Berarti itu jawaban dari siapa? Ya, dari Allah. Allah. Ya. Adapun orang-orang yang sengsara, orang-orang yang celaka, ya, mereka tuh berada di dalam nar. Nar bukan ya tadi ayatnya? Ya. Fafinnar. Fafinar, maka dia di dalam neraka. Jadi neraka itu tempatnya orang apa? Neraka. Celaka. Sengsara. Sengsara. Jadi neraka itu identik dengan apa? Kesengsaraan.
Mereka kekal di dalam neraka itu, di dalam nar itu selama langit dan bumi Masih ada. ada. Iya, masih ada. Berarti orang merasakan nar atau yang disebut neraka tadi di mana? Di dunia waktu kita masih hidup. Selama masih ada langit dan Bumi. berisik banget. Kalau memang itu yakin itu firman Tuhan, Anda dijawab. Neraka ada di mana? Ya di bawah langit, di atas bumi. Kan selama bumi dan langit masih Masih ada. Ada. bisa dipahami nggak saya tadi tuh? Bisa. Saya hanya ngutip loh. Berarti Mungkin saya hanya menyederhanakan. Ya. Gampangnya pemahaman lah. Ya. Ya, ya, ya. Benar. Jadi selama langit dan bumi ini ada dan kita ada di dalamnya, kemudian kita tuh sengsara, nah itu namanya nar. Panas saya wane wong geni. Delok tonggo. Hah? Kulkasnya anyar panas. Ini kan meriang ya kan? Kan begitu lah tadi itu. Terus sebaliknya, orang yang bahagia itu senang nggak? Apa enggak? Ya. Orang yang senang, orang yang bahagia, mereka itu di dalam jannah. Kemudian diidentikan surga. Nah, iya. Jadi surga itu identik dengan orang Bahagia. Bahagia. lah iya. Selama Mereka kekal di dalamnya selama masih ada langit dan Bumi. jadi itu merasakan bahagia di mana? Di dunia waktu kita masih hidup. Masih ada langit dan bumi Iya, kan? iya. Merasakan apa? Bahagia. 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 Wah, Mas Kris mobilnya anyar saiki. Alhamdulillah, seneng aku melok bahagia. Sesuk ya kan? Lah ning Bogor numpak mobil anyar. Digratisin ya kayak KB betul. Tapi kita harus ngomel dulu sesuk supaya digratisin. Bahagia enggak sampean? Mobil anyar gratis. Surga. Surga. Surga dunia. Bahagia. Itu bisa menjadi satu kesenangan, kebahagiaan yang tidak terputus-putus gitu ya tadinya ya. Ya, gue rumah jedut ya. Kau berarti ya. Jadi Tidak terputus-putus. pokoknya nek uripmu saiki kowe bahagia, seneng atimu, legowo, mbok sampai sesuk mun istilahé akhirat, ya tetep seneng tapi nek saiki wis awakmu lara kabeh, bekalmu sing kok gawa ya mung lara kabeh. Mergo fisikmu wis ditinggal ning jero bumi. Sedangkan sing sengsara iku dudu fisikmu. Roh, haniahmu dimensinya udah berbeda. Yang bahagia itu mana sih? Wah, hidung saya bahagia banget habis nyium orang gitu misalnya. Padahal habis nyium orang konangan dikamplenge. Anu bahagia. Bahagia yang jeruk. Bahagia nih jedut. Jiwa. Dia tidak pernah mati. Ya. Loh, aku ketok ngene on jabane lho, sampeyan ndelok profilku. Iku rohe. Ganteng. Ganteng. Nom, ora tuwa ngene iki. Ruhnya masih yang dulu. Nah, delan profilku di HP-nya. Iya, iya. Ganteng aku, orang ini iki. Wah, iku mbok nek ora sampan ganti, mbok sampai kapan ngono terus. Oke. Ya. Lah iya terus apa? Mau apa? Lah ketemu Allah masa ora ketemu, biyen tau ketemu kok. Dulu kita sudah ketemu, adep-adepan. Bener-bener ini wajah tuh wajahnya, ini wajahku tuh wajahnya. Terus kita di itu, kowe ndelok aku ah? Enggak, kowe ketok aku, ketok. Alas tuh birobikum. Coba saksikan. Bener apa ora aku ini pangeranmu? Bener nggak aku ini Tuhanmu satu-satunya? Kita bisa jawab karena kita ketemu. Qalu bala sayyidina. Bener, kami telah menyaksikan engkau. Masa saya kira ndelok, masa saya kira ketemu. Sedangkan sekarang dia lebih dekat dari urat leher kita. Halo.
Aku ketemu tak jak takon, nek ketemu Gusti Allah takono masalah swarga neraka itu takono Gusti Allah, lan sing jawab Gusti Allah leren. Nek sampean sing jawab berisik. Nih. Jika kalian belum bisa membedakan antara katanya dan nyatanya, berisikmu nggak ada gunanya. Dari tadi katanya semua. Akhirnya dulu, ya, kita yang ngobrol sama-sama nggak tahu, saya nggak tahu, sampai juga nggak tahu, lo ngapain ngobrolin yang nggak tahu. Goblok banget. Tidak ada gunanya. Terlalu. Nah, sekarang ayo kita bicara nyatanya tentang surga dan neraka. Sampean sekarang sengsara apa bahagia? Bahagia. Pertahankan kebahagiaanmu itu, jangan sampai nanti pulang sampean jadi orang sengsara. Berarti nyata dong? Iya. Kalau nggak nyata kenapa sampean itu? Katanya kan ya adanya dirasa. Bagaimana rasanya sampean sekarang? Bahagia apa sengsara? Bahagia, Pak. Bahagia no. Dan adapun orang-orang yang bahagia maka dia ada di dalam surga. Dia kekal selama-lamanya selama langit dan bumi masih ada. Langit di sana mana? Bumi ada nggak? Kita ada di mana? Ada di antara langit dan bumi. Nyoto apa katanya? Nyata. Pasti. Pilih tuh. Pasti informasi pasti. Ada yang galuh? Ada yang galuh? Resah? Khawatir? Ada yang hasut? Ada yang dengki kita? Ada yang bawa dendam di antara kita? Di surga itu nggak ada dendam, nggak ada dengki, nggak ada apa. Saya itu ketemu guyang-guyu, rokokan, ngopang-ngoping. Piye tuh? Nyata apa katanya? Nyata. Cocok dengan katanya yang ada di Quran. Cocok dengan katanya Tuhan, bukan? Ya. Sesuai kalamullah. Udah bisa membedakan mana katanya, mana nyatanya? Perlu berisik nggak? Deal. Iya. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Alhamdulillah. Baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya benar berarti. Duh, monggo silakan. Bisa dipastikan nggak ada nanti. Iya. Kan Gimana bisa teman-teman? dipastikan nanti Ada nggak lagi ada. pertanyaan Surga. yang lain. Ini alhamdulillah nih. Karena kan selama masih ada lagi Saya dan bumi. buktikan ketemu Allah saya nanya kan. Betul, betul. Ada jawaban. Ada jawaban. Ada. Iya. Bisa dipastikan nggak ada. Nggak ada. Ntar Nanti. Ini saya cuma nambahin aja. Iya, moga-moga. Ada nampak tentang ayat tadi apa? Ya, Surat Hud. Hud. Ini ada sepintas tadi apa? Hud ya? Hud. Iya, surat Hud. 106 sampai 106 sampai 108. Ya ada kecuali Tuhanmu menghendaki yang Ya. lain. Ada itu yang Ya. Ya, kalimat. kecuali Tuhanmu menghendaki yang lain. Iya. Yang lain. Yang lain. Itu dalam kurung. Iya, dalam kurung. Ya. Itu maksudnya yang lain itu apa? Nah itu yang tersembunyi itu. Ya rekan-rekan mungkin ntar rujuknya ke Yang lain itu gini aja, Mas. Saat kita bahagia, tahu-tahu ada kabar yang tidak enak. Berarti kan Allah mengatakan, oh, Oh, sebelum iya. kecelakaan, sebelum, berarti kita rodok berubah dari yang kebahagiaan kan kita pasti sedih. Oh iya. Sedangkan yang dinamakan neraka kan Sama masih ada lagi. identik dengan Bener. kesedihan, ya kan? Itu aja. Jadi kalau pas kita lagi seneng, tahu-tahu ada kabar yang kurang enak. Itulah kehendaknya Allah. Udah ketemu tadi sebenarnya cing. Cuman belum mudeng ya. Udah ketemu dia tadi sebenarnya ente. Nggak ada berarti di antar. Nggak ada, saya yakin nggak ada. Tapi walau alam. Kalau yang itu walau alam. Ya. Kalau Kalau Mang Ya, boleh saya ini ya, menanggapi. Nah. Menanggapi. Saya sepakat dengan tadi. Terus Mas Kalimi menjawab jika dia menghendaki gitu. Ada istisna. ada istisnanya. ada istisnanya. Ya. Ini mohon maaf nih. Di surat Al-Qamar dari 53, 55 sama isinya masih tentang penghuni Neraka. surga dan neraka ya. Bentar. Belum keluar. Nah, bentar ya.
Duh, malah ke ini ya. Bentar. Qurannya ada nggak Bang? Komar. Ya, Komar 53 sampai 55. 35. Ini agak error nih. Nah, dah Nih. gua. Oke. Mana? Nih, 52, 53. nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannati wan nahar. Wa fi maq'adi sidqi wa fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Sungguh orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman dan sungai-sungai, di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang maha kuasa. Jadi kalau kita bicara surga tadi ya, itu kan ada istisna illa gitu. Jadi mereka yang diidentikan dengan penghuni surga yang penuh kebahagiaan, diidentikan dengan penduduk neraka dengan kesengsaraan. Tapi di dua kalimat itu ada istisna, bener ya? Iya. Ada istisna, ada pengecualikan. Nah, saya pernah mendengar kaul, ini masih katanya juga, tapi di sini mungkin bisa terjawab. Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang maha kuasa. Jadi ada tempat khusus. Itu Indah Malikin Muqtadir itu nggak disebutkan di surga dan di neraka. Tuh Indah Malikin Muqtadir. Artinya Allah yang mau menentukan takdir. Karena kodrat dan irodat itu kan bagian dari sifat ya. Sifatnya Allah. Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang maha kuasa. Jadi dia mungkin masih mungkin gitu kan, karena sebelum ngerasain di situ ya. Itu jawabannya istisna itu merujuknya ke sini, mungkin itu menurut saya. Tuh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Itu jawaban saya Pak Tarso gitu. Bukan. Yang jawab. Udah kalau masalah surga negara udah deal ini. Udah deal ya? Deal. Udah. Belum. Oh, belum kan? Ya kan? Iya. Oh cerita kuasa nggak usah cerita macam-macam, harus diem aja, suka-suka harus kuasanya mutlak. Kuasanya Ini kan masalahnya tadi yang tadinya udah baca alhamdulillah bersama-sama, terus jadi imbuh itu kan Ustadz Kalimi. Iya. Istisna ya? Jadi harusnya kan orang imbuh. Iya. Iya. Oh, lagi nyari lagi. Enggak, nih. Ada mau screenshot. Gara-gara dia imbuh jadi Hut tadi ya, Hut. suratnya imbuh, ayatnya imbuh, ribet. Masa saya harus membahas itu nanti Iya. panjang. Panjang ya. Senang saya Pak. Dan nggak nyambung Saya seksinya. senang saya. Hah? Ya. Saya senang. Entar Karena saya tambah hayat lagi. Tambah pengetahuan. ya, intinya muktadirnya yang ditekankan kan, Iya. kekuasaannya. Kekuasaannya. Tapi kalau yang istisna yang ditanyakan Pak Kalimi itu kan setelah ada perkataan inna robbaka Buka tadi. Khudud. Inna 106. robbaka masa'a apa tadi itu? Ila masya'a itu. Bukan ilah, bukan. Yang ayat Sebelum berapa? ilah itu ada robbaka Inna robaka. masa'a. Illa masya'a rabbuka. Ila Nah, masya'a. Ila kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, yang dalam kurung yang lain. lain. Sebelum ayat itu apa bunyinya? Sebelum ayat Sebelum ilah itu. wal ardu khalidina fiha mada matis sama watu wal ard Nah, ilah illa masya'a rabbuka. Itu kan jangan ilahnya tok dong. Ketika ada pengecualian berarti ada yang dikecualikan. Gitu. Ya kan? Ada perkataan yang tadinya umum kemudian dikecualikan. Jadi orang-orang yang sengsara dia akan berada di dalam neraka ya selama masih ada langit dan bumi ila masya kecuali orang yang dikendaki oleh Tuhanmu.
kecuali Tuhanmu menghendaki yang lain, kemudian itu dalam kurung sebetulnya. Loh, kalau Allah menghendaki bisa. Saya tadinya di neraka. Wah, tadi kakan dosa, saya sarang neraka. Nah, Tuhan kok mesake dia Al-Ghafur dan dia punya kehendak kok. Nah, kan? Kenapa? Coba ayat berikutnya apa tadi itu? Ila masa robaka. Inna Robaka fa'lu fa'alul lima yurid. Mayurid. Sesungguhnya Tuhanmu itu dia melakukan segala sesuatu sebagaimana yang dia mau. Suka-suka dia. Oh, ya mutlak ya itu kuasa. Pokoknya wong sing sengsara iku nanti adanya di dalam neraka selama-lamanya, selama langit dan bumi ada. Kecuali Tuhanmu menghendaki yang lain. Kenapa? Sesungguhnya Tuhanmu itu melakukan apa saja sesuai dengan yang dikehendakinya. Wis kowe pindah ning swarga warga suka-suka ngono. Ngono kok repot. Dia yang mau kok. Terus sing ning swarga teh. Kowe ket wae kok. Goleki idolamu nang swarga. Kowe idolamu sapa? Julia Perez. Julia Perez ning kono. Lah kowe arep ketemu apa kowe? Kowe saiki nang neraka. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Iya. Sehingga Tuhanmu itu dia melakukan apa saja sesuai yang dia mau. Kalau dia mau, gampang aja ini neraka. Lah mungkin pripun kok ora aku sing ngongkon. Jadi ning neraka nek Gusti Allah sing gelem ora apa-apa aku nemoni Julia Perez, nemoni apa. Oh ya Ayu Ting Ting ya kan. Wis ben tambah seneng enam. Tambah seneng ketok kok kowe kangen ngono kok golek sapa. Ngene kono widodari tok. Padahal waktu hidupnya kan kamu bahagia ketika kamu bisa joget bareng. Kowe kangen ta? Lha nek arep rono. Lah ora apa-apa. Yo adem. Mong Allah ridho. Atas Loh, izin Allah ya. pripun? Ayo wis. Kalau izin Allah ya. Ada yang ganjel nggak? Enggak ada ya. Enggak ada. Ayo wis orang ganjel wis. Pokoknya hamdalah wis mau. Ye. Ngono kok repot tenan. Berisik. Monggo yang mau nanya lagi siapa teman-teman? Silakan. Mas Nur, Mas. Mas Nur. Ayo. Mas Kris tuh, Mas Kris. Gusti Allah sing Mas Kris. tuntas. Sing tuntas. Oh jadi pedot-pedot. Iya. Ayo Mas. Ayo. Mas kali nih, monggo. Apa aja monggo silakan. Mas kali ngetokin Mas kali. Pripun Bapak Andri? Sepakat. Sepakat. Wah, sepakat terus ya. Sepakat. Oh mergo kagak sungkan aku ora sepakat dengan marang tuaku. Bener itu.